Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, selamat pagi semuanya. Sebelum melakukan pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini semua? Baik. Baik ya, alhamdulillah. Untuk hari ini siapa anak-anak yang tidak hadir? Ada Putra, Najwa. Baik ya. Iya. Nah, untuk kali ini kita akan anak-anak, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, kita akan membahas mengenai memahami unsur teks narasi. Anak-anak, Ibu ingin tanya kepada kalian semua, pernahkah kalian membaca cerita teks narasi atau cerita pendek? Pernah nggak? Siapa yang pernah? Banyak ya. Coba sebutkan judulnya apa saja. Bawang merah, bawang putih, si kancil, pensil ajaib, timun mas, dan masih banyak lagi. Coba Bu Sri minta contohkan cerita bawang merah, bawang putih menceritakan apa? Baik anak-anak, coba Bu Sri minta contohkan untuk cerita bawang merah, bawang putih. Bagaimana? Ceritanya menceritakan tentang apa? Iya, Suhaila. Yang keras? Ibu tiri yang pilih kasih. Ibu tiri yang pilih kasih. Iya, bawang merah, bawang putih menceritakan ibu tiri yang pilih kasih. Nah, selain itu di dalam teks narasi atau cerita pendek biasanya terdapat apa? Iya, penokohan, pelaku, dan sebagainya ya. Nah, baik. Yang diceritakan teman kalian barusan itu termasuk ke dalam salah satu cerita teks narasi. Nah, anak-anak tahu nggak apa itu teks narasi? Ada yang tahu? Apa itu teks narasi? Baik, kita lanjut ya. Pengertian teks narasi. Teks narasi adalah teks yang berupa karangan yang menceritakan atau menjelaskan peristiwa berdasarkan urutan waktu atau kronologis. Nah, biasanya teks narasi ini bisa bersifat fiksi maupun non-fiksi. Maksudnya bisa menceritakan cerita nyata atau kejadian nyata atau tidak nyata. Sampai sini paham? Paham ya? Baik, kita lanjut. Di sini ada ciri-ciri teks narasi. Nah, untuk ciri-cirinya yang pertama yaitu menceritakan atau mengisahkan suatu peristiwa. Kemudian yang kedua, memiliki kronologi urutan waktu. Kemudian yang ketiga, terdapat peristiwa atau konflik. Yang keempat, memiliki unsur tema, latar tokoh, penokoh alur, dan amanat. Nah, di sini terdapat
unsur intrinsik pada cerita narasi. Yang pertama ada tema. Apa itu tema? Tema judul artikel. Ayo, coba Bu Sri pengen tanya. Nah, Suhaila yang keras. Tema adalah Inti inti permasalahan yang mendasari suatu cerita. permasalahan yang mendasari suatu cerita atau yang dibahas dalam sebuah cerita. Itu temanya ya. Kemudian di sini ada tokoh. Selain ada tema, ada tokoh. Apa tokohnya? Tokoh dalam cerita narasi apa? Fevi, yang keras. Tokoh adalah pelaku atau pameran dalam cerita. Tokoh adalah pelaku atau pameran dalam cerita. Ya, bisa. Tokoh adalah pelaku yang ada atau yang terdapat dalam cerita. Biasanya berupa apa? Bisa orang, bisa manusia, bisa hewan. Kemudian ada penokohan. Penokohan apa? Tadi kan tokoh nih, tema, tokoh, kemudian penokohan. Apa coba Pita yang keras? Penokohan adalah pemberian watak pada tokoh, misalnya pemaaf, pemarah, penyayang, dan penyabar. Iya, penokohan adalah sifat atau watak seseorang yang ada dalam teks narasi atau cerita. Baik, yang kemudian di sini ada latar. Ayo, siapa yang tahu latar? Iya, latar adalah perihal yang mengenai suatu kejadian, tempat, waktu, atau suasana. Berarti latar dibagi menjadi tiga ya. Jangan lupa latar tempat, latar waktu, latar suasana. Latar tempatnya di mana? Contohnya latar tempat di mana? Di sekolah, di rumah, di taman. Iya, di mana-mana yang bisa singgahin. Kemudian latar waktu. Pagi, siang, sore, malam. Iya, kemudian suasananya apa? Suasananya segar, menyeramkan. Gak bisa sedih, gak bisa ya bermacam-macam. Kemudian setelah itu ada alur. Coba alur, siapa yang bisa alur? Kita apa, Pit? Alur adalah urutan pada jalannya suatu cerita. Alur dibagi menjadi tiga, yaitu alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Iya, pintar sekali. Alur adalah jalannya suatu cerita. Alur sendiri dibagi menjadi tiga. Pertama, alur maju, alur mundur, alur campuran. Kalau alur maju, Dari awal sampai akhir. iya, menceritakan tentang kejadian dari awal hingga akhir secara beruntut. Kalau alur campuran, alur campuran apa? Alur campuran berarti kejadian sudah lampau, kemudian ke tengah, balik lagi ke depan lagi, habis itu ke belakang. Itu cerita campuran. Gitu ya.
Kalau alur mundur berarti kita flashback ke belakang, kemudian kita menceritakan ke depan. Kemudian di sini ada amanat. Ayo, siapa yang bisa amanat? Yang sebelah sini kok enggak Mas Farha. Coba ulangin. Amanat apa? Yang keras. Amanat adalah pesan yang disampaikan dalam cerita. Pesan tersebut membuat nasihat-nasihat yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Iya, benar ya yang dibacakan teman kalian. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang atau penulis kepada pendengar atau pembaca. Anak-anak, sampai sini ada yang belum paham? Ada nggak? Sampai sini materinya ada yang belum paham? Paham ya? Berarti semuanya paham? Baik, kalau sudah paham, sekarang baik anak-anak, sekarang silakan kalian simak video teks cerita narasi. Sekarang ulangi. Baik anak-anak, sekarang kita bersama-sama menyaksikan sebuah video teks narasi. Silakan ya, disimak. Seorang anak kecil bernama Noah. Di kota kecil tempat tinggalnya, Noah melihat ada seorang kakek tua yang meminta bantuan dengan suku. Kakek itu tidak makan selama 2 hari. Noah merasa kasihan. Kemudian Noah bertugas untuk menanam dengan uang yang banyak dan memberinya kakek tua. Terima kasih. Aku kira aku akan mati kelaparan. Sudah lama aku tidak minum orang baik seperti ini. Sebagai hadiahnya, Baik ya, kita sudah bersama-sama menyaksikan sebuah video teks narasi. Nah, ayo coba yang barusan kalian lihat di depan itu cerita apa? Tentang apa? Temanya tentang apa? Yang keras. Pensil aja ajaib, betul. Kemudian ada apa aja tadi di dalam cerita tersebut? Baik anak-anak, kalau kalian sudah paham mengenai unsur narasi, sekarang Ibu ingin kalian mengerjakan soal LKPD. Ya, akan Ibu bagikan, silakan kerjakan. Ya, bagikan ke teman-temannya. Ayo Jaya, bagikan ke teman-temannya ya. Ayo. Bagikan ke teman-temannya ya. Silakan dikerjakan sendiri-sendiri. Nurul. Moses. Baik anak-anak, apakah sudah selesai? Sudah. Kalau sudah, silakan dikumpulkan. Benar, yang mengumpulkan 1 orang saja. Tiap baris 1 orang. Ya, ayo ambil. Yang mengumpulkan 1 orang 1.
Ya, kumpulkan ke teman kalian 1 orang. Ini kamu belum banyak banget. Yang ini. Sudah? Silakan. Silakan duduk kembali ke tempat duduknya. Sudah? Selesai. Baik. Baik anak-anak, bagaimana perasaan kalian semua setelah pembelajaran ini? Senang. Bagian apa yang kalian sukai? Menonton? Setelah menonton, selain menonton, ada nggak? Oh, banyak pertanyaan-pertanyaan. Iya. Baik, kalau gitu untuk pelajaran besok, pelajaran minggu depan kita akan membahas mengenai kalimat SPOK. Jangan lupa anak-anak semua tetap belajar di rumah ya. Minggu depan kita akan membahas kalimat SPOK. Baik, kalau gitu sampai sini Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa kalian belajar. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.